Oke, kita lanjutin bulan lalu kita ngomong tentang pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar itu berarti bahwa kita kenal Tuhan, tapi Tuhan juga kenal kita. Seperti yang kita baca ini dari Galatia 4 ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Oke, jadi di sini dibilangin atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Sebab jangan kita ini merasa kita mengenal Allah, tapi Allah tidak mengenal kita. Itu yang kita lihat di Matius 7 ayat 22. Matius 7, 22. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Terus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke. Nah, ini orang-orang ini kelihatannya mereka itu yakin banget bahwa mereka mengenal Tuhan. Sampai mereka bisa protes sama ngomong, membanggakan apa yang mereka perbuat ceritanya buat Tuhan. Ya, tapi kita mesti tahu bahwa yang apa yang suka orang yang tidak mengenal Tuhan pasti melihat perbuatan mereka itu wah keren banget ya. Apa ini mengadakan mujizat, mengusir setan demi nama Tuhan lagi ngomongnya. Tapi Tuhan sama sekali tidak impress sama mereka, malah bilang aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan dan enyahlah ya di situ ya, dengan jelas kita lihat. Kita tahu jadi apa yang manusia kagumi pada umumnya itu dibenci Allah. Itu kita lihat, gak usah ini kalian tulis saja kok mau di Lukas 16 ayat 15 dikatakan sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tapi yang Tuhan tuh kagum, Tuhan tuh seneng, itu bukan spektakuler kayak gitu ya. Yang Tuhan kagumi coba kita ngelihat di sini malahan. Di sebelahnya kalau kita buka Bible, yaitu di Matius 8 ayat 8. Coba saya yang baca deh ya. Jadi sebab saya akan meloncat gak semuanya. Di sini dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, yaitu perwira yang mempunyai hamba yang sakit ya. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Di sini dia percaya sekali bahwa perkataan Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. The power of the word of God ya. Jadi Tuhan tinggal ngomong, nggak usah datang, nggak usah ngeletakin tangan. Sampai kalau kita loncat di ayat 10, ini dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Yesus heran dengan orang ini. Dia mengagumi kelihatannya. Dan berkata kepada orang yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, jadi kita melihat bahwa dari dulu Tuhan itu lebih senang bahwa kita beriman, kita percaya, kita bergantung pada Dia, kita melakukan perbuatannya. Bukan kita itu kayaknya wah kayak bisa berbuat ini, bisa berbuat itu bagus kalau kita melakukannya dengan karunia Roh Kudus. Tapi kita bisa melihat bahwa setan pun bisa meniru karunia, tetapi buah tidak bisa ditiru. Sekarang kita melihat, makanya juga di 1 Korintus 10:12 dikatakan bahwa hati-hati orang yang menyangka dia berdiri, teguh berdiri, jangan sampai dia jatuh. Dan kita tahu untuk setan itu tipu muslihatnya dia lihai sekali. Jangan sampai kita ketipu sama setan ya. Kita hanya bisa mengalahkan tipu daya setan itu dengan seluruh perlengkapan senjata Allah yang kita sudah bicarakan waktu itu ya di Efesus. Jadi nggak cuma
kekuatan sendiri, Tuhan bilang itu terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan seperti alamannya sendiri, yang mengandalkan pokoknya yang tidak bergantung pada Tuhan, itu orang terkutuk ya. Sekarang kita teruskan tanda-tanda pengenalan yang benar. Kita buka apa itu, coba di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Ini kita sekarang melihat apakah tanda dari pengenalan yang benar. 1 Yohanes berapa? 2, 3. 1 Yohanes 2, 3 dan 4. Yohanes 2, 3 dan 4. Dan inilah tandanya. bahwa Dan 2 ya. Dan ia adalah inilah kan benar. 3. Ya, ya, dan ini dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita memenuhi perintah. perintah-perintahnya. Terus Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oke, jadi kalau kita bilang kita mengenal Allah, tapi kita nggak menuruti perintahnya, itu kita tuh pendusta. Jadi kita tuh nggak mengenal sebetulnya. Jadi saya melihat bahwa orang yang tadi yang melakukan banyak mujizat-mujizat, mereka itu tidak melakukan kehendak Allah. Mereka melakukan semuanya kemauannya dia sendiri ya. Tapi yang Tuhan mauin tuh bahwa kita melakukan kehendak Allah. Sebabnya dengan jelas kalau kita lihat tadi Matius lagi, kan Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Allah. Jadi dengan kata lain, walaupun kelihatannya ini orang spiritual sekali, bisa rohnya melakukan segala macam, tapi Tuhan bilang mereka adalah pembuat kejahatan. Ya. Sekarang yang kedua, kita melihat bahwa tanda yang paling penting kita mengenal Allah juga adalah melakukan kehendak Allah, yaitu kita lihat di Yohanes 14. Yohanes 14. Oke, siapa yang mau baca? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini sama Tuhan itu kayaknya diulang-ulang berapa kali? Kita baca lagi di 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, sekarang 23. Ini Yesus ngomong sampai 3 kali. Ya. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oke, sekarang kita lihat puncaknya di 31, ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi di sini dengan jelas Yesus mengatakan memberikan teladan bahwa dia mengasihi Bapa dengan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Ya kan? Jadi apa itu, dan lagi kalau kita lihat di doa Yesus, nggak usah dibuka, saya waktu itu juga sudah mention di 17 ayat 4, kalau nggak salah, yaitu kalau kalian mau catat, dibilang, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, jadi di sini kita ngelihat bahwa nomor 1 buat Tuhan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Sebab yang kita ngelihat di Yakobus 2 yang dibilang setan pun percaya dan gemetar. Banyak orang Kristen di sini yang percaya tapi nggak even gemetar sama Tuhan. Jadi setan aja. Tapi bedanya antara setan dan yang Tuhan kenal, yaitu bahwa tidak setan itu dia percaya dan gemetar, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu kita ngelihat ya di sini Tuhan udah dengan jelas orang yang melakukan kehendak Dia.
banyak gereja itu yang tujuannya cuma supaya orang percaya, buat orang conversion, orang percaya, mereka berasa wah mereka udah menangin jiwa. Tapi tujuan Tuhan itu sebetulnya nggak cuma percaya, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Sampai ini khotbah Tuhan waktu yang ini kan yang tadi kita baca itu Matius 7 itu khotbah Tuhan di bukit. Nah, Tuhan sebelum balik ke surga, apa yang dia katakan? Coba kita lihat sama-sama. Di Matius terakhir 28 yaitu 18 dan 20. Siapa yang mau baca? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke, di sini dibilangin Tuhan nggak bilang jadikanlah orang-orang menjadi percaya padaku, tapi menjadikan semua bangsa murid-muridku. Dan terusannya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini pesan terakhir Yesus juga bilang supaya orang yang percaya itu nggak cuma percaya. Dengan tanda mereka percaya dan mengenal, mereka akan melakukan perintah Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita melihat, kayaknya kita suka mikir, kita melakukan perintah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi ini juga adalah karena Tuhan mengasihi kita. Sebab dengan kita melakukan perintah Tuhan, itu adalah dasar dari kehidupan yang kokoh. Adalah kunci kekuatan kehidupan kita ya. Kalau kita lihat balik lagi di Matius 7, tadi balik lagi Matius 7, kalian atau nggak usah buka, kalian semua udah tahu ceritanya yang Yesus cerita tentang orang mendirikan rumah di atas pasir atau di atas batu. Nah, kok di atas pasir itu cuma mendengar, jadi punya pengetahuan tapi tidak melakukan. Nah, tapi kalau yang bijaksana mendengar dan melakukan. Nah, kita melihat rumahnya sama, badainya sama. Cuma gara-gara satu melakukan dan satu tidak melakukan, itu yang satu roboh, yang satu teguh berdiri. Jadi benefitnya itu juga buat kita. Tuhan hampir semua yang Tuhan perintahkan kepada kita itu adalah juga untuk kebaikan kita. Dan dia yang tahu persis, dia yang menciptakan kita, dia tahu persis apa yang paling baik buat kita ya. Nah, kalau kita lihat lagi yang orang sering ngomong seperti di Joshua itu satu orang kan sering bilang 1 ayat 8. Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat mulai baca Yosua 1 ayat 7, itu Tuhan juga mengatakan kepada Joshua, bertindaklah seperti, waktu itu emang firman Tuhan itu cuma hukum Taurat ya. Kita ngelihat Joshua 1 ayat, orang seringnya baca dari 8 toh. Tapi coba kita ngelihat dari 1:7 itu Tuhan sudah mengatakan. Kita baca sama-sama. Siapa yang mau baca? 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita melihat di sini sebetulnya sebelum Tuhan bilang jangan lupa memperkatakan, Tuhan udah bilang supaya kita dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan, yaitu firman Tuhan, hukum Taurat waktu itu. Nah, di 1:8 Tuhan ulangin lagi supaya kamu memperkatakan, merenungkan dan melakukan dan bertindak lagi, di situ kan dibilangin supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Jadi sebetulnya kita tuh kalau melakukan firman Tuhan itu bukan beban, ya. Itu adalah keuntungan bagi kita.
adalah kekuatan bagi kita ya. Jadi dan adalah untuk kita jadi di sini bilang keberhasilan dan keberuntungan itu kita hanya bisa dapat dari kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi banyak orang, ada satu hamba Tuhan bilang bahwa dia mengatakan begini, 1 ons ketaatan, ons itu kan nggak berat ya, itu jauh lebih berharga daripada 1 ton doa. Orang Kristen pada umumnya senang bilang, oh pokoknya doa selalu. No, saya nggak bilang doa itu penting sekali, doa itu tanda kita bersekutu dengan Tuhan, jadi mengenal dia lebih dalam, lebih dekat, tetapi buktinya bahwa kita mengenal Tuhan dengan dekat itu dengan ketaatan. Kalau kita cuma doa itu cuma mulut aja. Orang kan suka bilang, deed speaks louder than words, something like that ya. Jadi bahwa dikatakan, ketaatan yang lebih kecil itu lebih berharga dari doa yang besar ya. Dan sayangnya banyak orang percaya itu sepertinya mereka nggak mau taat, maunya cuma berdoa. Sebab biasanya ketaatan itu ada penyangkalan diri, ada pemikulan salib. Kalau doa kan tinggal ngomong aja, palingan waktunya habis gitu kan. Jadi bahwa Tuhan yang mau itu selalu trust and obey ya. Nah, kita ngelihat makanya ada orang yang ini kan dibilang kita baca firman Tuhan supaya kita dapat melakukan. Ingat nggak di Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah dengan pembaharuan budimu, transform, to be transformed. Coba ya, gimana ya? Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Ya kan? 12 ayat 2. Nah, jadi tapi ngapa pembaharuan budi kita itu buat apa di sini? Supaya di sini Bang, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi sebetulnya kita tuh berubah budi kita dengan membaca firman Tuhan, bukan cuma buat pengetahuan, tapi supaya kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Dan sesudah kita tahu itu kita melakukannya. Jadi biar gimana, ketaatan itu adalah yang bukti yang paling nyata bahwa kita mengenal Tuhan atau tidak. Sebab kalau kita nggak taat, berarti kita tuh kurang percaya sama Tuhan. Kayak Tuhan nyuruh apa? Rasanya kok. Jadi dengan kurang percaya, kita kurang percaya, berarti kita kurang mengenal Tuhan ya. Nah, itu jadi di sini ketaatan yang benar-benar paling penting saya melihat itu tandanya bahwa Tuhan itu, bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan dan kita benar-benar mengenal Tuhan. Dan tanda yang kedua yang bisa dilihat oleh mata semua orang yaitu bahwa kita berbuah. Coba kita ngelihat balik lagi tadi ke Matius 7. Matius 7 kita baca dari 16. 16. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus 2 kali lagi dia mengulangin. Mulainya 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. 20, dari buahnya lah lagi kamu mengenal mereka. Jadi kita melihat bahwa buah, kalau kita tuh benar, pasti kita menghasilkan buah yang baik. Ya, dan buah yang baik kita tahu sebetulnya buah yang baik itu, buah itu dari, kalau buah roh yang 9 itu buah Roh Kudus. Yang love, joy, peace, kesabaran, kemurahan, semua sampai self control. Tapi kalau buah dari pertobatan, buah dari kehidupan Kristen, itu ada 3 sebetulnya.
Yang pertama itu buah roh. Buah roh itu boleh dibilang karakter Tuhan, sebab itu menunjukkan karakter Tuhan Yesus. Yang kedua adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah buah dari pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Dan ketiga, buah itu adalah memenangkan jiwa. Ya, jadi sebetulnya bahwa dengan pengenalan, relation, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita semestinya bisa menghasilkan buah itu. Ya, yang pertama, godly character atau buah Roh Kudus. Kedua, melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah memenangkan jiwa. Itu jadi itu yang namanya buah dari pengenalan kita akan Tuhan, ya. Oke, jadi saya kelar ini pengajaran bahwa pengenalan yang benar, bahwa pengenalannya itu harus dari dua sisi, jangan cuma. Dan lagi kita ngelihat ya bahwa tadi yang pada hari terakhir semua yang mereka lakukan itu adalah karunia Roh Kudus, tapi tidak ada buah di dalamnya, kan? Jadi yang saya sering tekankan bahwa kalau itu karunia itu bisa ditipu sama setan. Tapi kalau buah nggak bakalan bisa. Makanya Tuhan selalu bilang dari buahnya kamu mengenal mereka, ya. Oke, amin. Ada yang mau nambahin? Ya, kita masih kira-kira 3 menit. Kalau saudara tuh lihat ya, sebetulnya Raja Saul suka nanya sama Tuhan, tapi Tuhan nggak jawab. Tapi Raja Daud selalu nanya ke Tuhan, tapi Tuhan jawab. Apa bedanya? Ya, kalau nanti kalian iseng mau baca di Samuel, ya. Jadi sebabnya Saul itu kalau nanya Tuhan itu cuma mau tahu, tapi nggak ada pikiran mau taat. Berapa banyak dia yang Tuhan udah ngasih tahu pun dia nggak lakuin. Makanya Tuhan nggak even mau ngasih tahu. Tapi kalau Daud, dia tuh kalau nanya Tuhan dengan dasar dia mau mentaati. Makanya Tuhan tuh selalu menjawab Daud. Ya, oke. Ada lagi yang mau nambahin? Mau tanya? Mau? Kesempatan 2 menit lagi. Kalau nggak ada, apa kita tutup aja dengan doa? Oke, saya tutup dengan doa. Kami bersyukur kami boleh ketemu kembali untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami selalu taat pada Engkau seperti apa yang kami nyanyikan tadi semua ya Bapak. Biar kami juga menjadi anak-anak-Mu berbuah dan kami juga bisa menjadi contoh kepada orang luar juga ya Bapak. Terima kasih kesempatan yang singkat ini, biar semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu di dalam hidup kami masing-masing ya Bapak. Biar kami semua di sini Tuhan yang telah mendengarkan Tuhan, Engkau tanamkan itu semua dan biar semua ini menjadi berbuah dan semua ini menjadi harum di hadapan Engkau ya Bapak. Terima kasih untuk ini semua. Kami serahkan pertemuan ini dan selanjutnya hari ini dalam tangan-Mu, yaitu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. No, ini ngomongan lagi. Ngomong pinggiran.